Akhirnya datang juga teman-teman yang ditunggu-tunggu. Ya berada di PDP lah ya. Ini hari ke berapa, 11 ya. Ini hari ke-11 kami di karantina ya. Hari ke-10 kemarin saya tidak sempat membuat video dikarenakan ya ada kesibukan berkenaan dengan pekerjaan ya, hingga tidak sempat. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas kebiasaan keluarga kami ya. Sehingga kenapa kok bisa ya yang terkena cuman satu orang, terus yang kedua itu ya hasil karantinanya kan kurang berapa hari ya, kurang 3 hari. Hari Rabu besok terakhir, kemungkinan dalam minggu depan lah kami sekeluarga akan di rapid test ya. Doakan hasilnya negatif ya. Oke, kembali ke pembahasan pertama. Nah, dari pertahanan tubuh kita menjaga kondisi fisik kita itu sebenarnya sudah lama ya, sebelum ada kasus COVID-19 atau corona. Nah, kalau saya sendiri kan itu kan ya penderita asam lambung, sudah hampir 2 tahunan kebiasaan kami sekeluarga ya itu mengkonsumsi kunir, temulawak, terus apalagi kayu manis ya. Jadi ini tidak tahu ya apa efeknya dari situ, cuman kalau saya pribadi, saya mengkonsumsi kunir itu hampir tiap hari ya, walaupun tidak pasti tiap hari sih, saya ganti-ganti kan. Mungkin hari ini saya minum buat kunir ya, besoknya buat itu kayu manis cuma direbus gitu aja, terus saya minum ya. Terus besoknya lagi mungkin kunir sama temulawak gitu ya. Itu berlangsung selama kurang lebih 1,5 sampai 2 tahunan lah. Jadi jauh sebelum kasus COVID-19 atau corona ini ada. Oke, nah ketika di bulan Desember ya, kalau salah ya, Desember tahun 2019 itu kan ada kasus COVID-19 di Wuhan ya, Nah, pada waktu ada kasus tersebut kita langsung itu ya tambah sering mengkonsumsi jamu. Jadi saya, istri, bapak itu, dan anak saya juga yang kecil tuh saya kasih kunir, temulawak, serai, kayu manis. Nah itu ya, itu setiap hari kita buatnya. Di samping berjemur. Nah, jadi kebiasaan untuk mengkonsumsi jamu itu sudah sudah lama lah. Intinya kita mencoba untuk menjaga fisik kita, jangan sampai bukan hanya kita supaya terhindar dari corona, enggak. Kita antisipasi terburuk adalah kita terkena tapi kita tidak sakit gitu ya. Jadi konsepnya itu adalah gimana kalau kita terkena. Nah, berarti kan ya apa ketika kena tapi gak lorong.
gak sampai sakit, paham kan ya? Kena tapi sehat. Nah itu adalah pilihan terburuk. Makanya dari situ maka digembleng dengan jamu-jamuan ya, untuk menumbuhkan apa ya, kondisi badan yang fit kan begitu. Dan yang kedua caranya itu selain jamu itu kami juga konsepnya adalah mengatur konsumsi yang aman bagi lambung. Dipilah-pilah lah, makan pedas sudah mulai dikurangi, terus gak usah makan pedas dulu, gorengan dikurangi. Jadi yang berpotensi membuat pencernaan kita itu bermasalah itu kita hindari ya. Soalnya kalau pencernaannya bermasalah lah, asupan nutrisi kan juga tidak optimal, lambung tidak bisa melakukan proses dengan baik, sehingga ya gambarannya ya kalau mesin itu pembakarannya gak sempurna lah, kan juga nyendat ya. Nah, makanya lambungnya itu harus baik ya. Jadi menjaga lambung, kasih asupan nutrisi yang bagus, itu ya konsepnya dari seperti itu. Terus ya kita pilah-pilah makanan yang tepat, terus kita apa ya, kalau perut terasa begah, nah ini saya minumi Vermin ya pada waktu itu ya, Vermin, konsumsi air kelapa muda ya. Kalau dagan hijau kan, kelapa hijau kan harganya mahal, wis kelapa muda lah minimal itu sering ya dikonsumsi. Terus pisang hijau, nah itu juga kita juga sering beli. Jadi intinya segala makanannya bisa menunjang nutrisi lah bagi tubuh kita, itu yang harus dikonsumsi ya, dan diterapkan. Selain kita juga menjaga jarak, memakai masker, sering cuci tangan. Di rumah juga kita siapkan alkohol, ketika kita keluar juga harus pakai alkohol dan lain sebagainya lah. Intinya itu juga dilakukan, cuman yang paling penting itu adalah kondisi tubuh kita ya. Nah itu ya, itu jadi kami melakukan hal tersebut ya. Bentar ya, sambil kita juga perbanyak minum air putih ya. Saya minum dulu ya. Perbanyak minum air putih. Saya minum biasanya kisaran 2-3 liter tiap hari, dan itu juga mengandung air hangat ya dalamnya. Jadi supaya apa ya, supaya pencernaan bisa lancar, kondisi tubuh juga baik lah, seperti itu ya. Terus selain menjaga pola makan, makanannya dijaga juga, dipilih-pilih, konsumsi jamu dan juga apa ya, buah-buahan ya, dan air kelapa. Nah kita juga harus itu ya, saya dan keluarga itu rajin berolahraga ya, sama berjemur. Jadi anak saya yang kecil itu setiap jam 8 sampai jam 9 pagi itu kita berjemur bersama, kita main bersama ya di lapangan ya. Hal itu dalam rangka untuk menjaga fisik. Terus apa ya, ya kalau berjemur kan juga sinar matahari kan juga kena tubuh ya, dan itu bisa memperlancar metabolisme, kan sangat baik untuk tubuh kita. Gitu sih tipsnya ya. Itu yang saya lakukan selama ini ya, sampai ya kita masih sehat lah walaupun berstatus OTG ya.
walaupun kita juga sering berinteraksi dengan pasien COVID, tapi kita masih sehat ya. Nah mungkin hipotesa saya, selama kita masih sehat, masih bugar, kelihatannya sangat sulit ya untuk untuk melemahkan imun kita lah, virus tersebut ya. Virus tersebut mungkin bisa juga sudah ada dalam diri kita, dalam diri istri saya, dalam diri bapak saya ya. Tapi semuanya kan tidak sampai membuat kita itu sakit ya. Itu tipsnya. Terus ada yang bertanya juga, apakah di masa-masa sekarang ini, di masa Ramadan ini, masnya juga berpuasa? Nah ini kan ada yang bertanya seperti itu ya, soalnya kan dalam video saya juga sehat ya, sekeluarga ya. Ditanyain apakah berpuasa ataukah tidak. Nah saya jawab tidak ya, kami sekeluarga tidak berpuasa. Tidak berpuasa itu juga ada alasannya ya. Alasan yang paling utama itu adalah risiko ya. Risiko, belum ada studi yang studi yang ilmiah bahwasanya berpuasa dalam jangka panjang dalam waktu pandemi itu bisa membuat imunitas kita kuat ya. Yang ada cuman malah ada yang melemahkan ya studinya. Sehingga saya dari guru saya itu memberitahukan bahwasanya jangan berpuasa di masa pandemik. Jadi saya ikut fatwa beliau. Nah, dengan harapannya dengan tidak berpuasa adalah imun kita tidak turun ya. Apalagi status saya kan status OTG, sangat rawan sekali. Mungkin teman-teman yang belum pernah berinteraksi langsung dengan pasien COVID mungkin merasa sehat ya, kudu puasa dan lain sebagainya lah. Tetapi kalau kita berada di lingkarannya virus COVID ya gambling ya puasa. Gambling ya puasa itu. Lebih baik lebih baik di Ramadan tidak berpuasa. Setelah Ramadan kita wajib untuk membayarnya. Soalnya ada hukumnya ya, bahwasanya bagi orang yang sakit dianjurkan malah tidak berpuasa ya. Bagi wanita haid juga sama kan ya. Kalau wanita haid, orang sakit aja diperbolehkan, apalagi di masa pandemik yang potensi kematiannya sangat tinggi ya. Kalau wanita haid tidak berpuasa, padahal potensi kematiannya rendah wanita haid itu, tapi tidak boleh berpuasa, soalnya kan bisa lemes ya. Apalagi yang kondisi sekarang ini, angka kematian sangat tinggi, potensi matinya tinggi, kena tidak kuat, nah bisa dikarantina. Karantina pun isolasi ya, itu bisa hidup atau mati, pilihannya kan seperti itu ya. Sehingga saya pilih dan keluarga itu untuk tidak berpuasa ya, sesuai dengan himbauan dari guru kami. Ya mungkin itu saja dari saya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya tentang dalilnya apa dan lain sebagainya, nah sebenarnya nanti aja, lain waktu nanti saya buatkan video dan juga linknya ya. Yang itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.